Salam selamat citizen semua, jumpa lagi bersama gue Agung Katigaku. Kali ini kita akan membahas sebuah kecelakaan forklift di docking. Sebelum gue ngebahas terkait dengan kecelakaan forklift tersebut, silakan citizen yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe, yang belum nge-like silakan nge-like, dan silakan tinggalkan komentar untuk bertanya atau untuk berinteraksi lebih lanjut. Citizen semua, terkait dengan forklift sangat banyak penggunaannya di tempat kerja. Ya, hampir semua pabrik, gudang, kemudian juga toko-toko besar menggunakan forklift. Forklift itu berfungsi untuk menurunkan barang ya, biasanya dari truk kontainer ke dalam gudang. Nah, dalam penurunan atau penaikan barang dari kontainer biasanya dilakukan di dalam loading dock. Nah, gue punya sebuah video kecelakaan forklift yang mana ini terjadi di loading dock. Silakan citizen simak videonya. Gimana, citizen? Apakah sudah bisa melihat dengan jelas? Kalau belum, gua akan putar sekali lagi. Ya, citizen semua, ini video di dalam loading dock ya, dimana ada operator forklift yang sedang sepertinya menyiapkan barang keluar dari kontainer ya. Ini operatornya masih keliling di gudangnya. Ya, kemudian ini lantai dockingnya sudah disiapkan, sudah mepet dengan truk. Kemudian operator mengendalikan truknya. Nah, naasnya ketika forkliftnya itu hampir sampai kontainer, malah si kontainernya itu jalan, sehingga mengakibatkan operator forklift dan forkliftnya terjatuh ke jalan. Ya, kalau belum jelas akan gue putar sekali lagi. Ya, ini ya, sekali lagi kita lihat operator forkliftnya mengendarai forklift, lantai docking sudah siap, teman. Naasnya si kontainer ini melaju tanpa diketahui sebelumnya oleh operator forklift, sehingga mengakibatkan operator forklift ini jatuh, dan forkliftnya juga jatuh ke jalan. Ya, yang jelas gue turut berduka cita atas kejadian ini, dan gue berharap tidak ada yang terluka akibat kejadian ini. Kalau dilihat sih memang alhamdulillah operator forkliftnya bisa keluar ya dari kabin forklift tanpa mengalami luka sedikit pun. Hanya saja kejadian ini penting untuk kita bahas agar kecelakaan yang sama tidak terulang di manapun ya, termasuk di tempat kerja kita. Oke, kita akan bahas kecelakaannya. Pertama, terkait dengan waktunya. Kecelakaan ini terjadi di 2 Maret 2009, yang mana ini sudah sangat lama ya. Dan kecelakaan ini terekam di CCTV. Kejadiannya ini di jam 16.21 lebih 20 detik lah kira-kira. Kalau dari orangnya ini sepertinya di luar Indonesia ya. Kemudian juga di sini kita lihat ada pergudangan, di mana yang terpantau di CCTV ini ada 3 docking. Jadi docking itu berupa pintu di mana truk itu nempel ya dengan gudangnya. Kemudian si forklift ini bisa keluar masuk kontainer karena ketinggian si docking itu kan akan sama ya dengan ketinggian lantai di gudang. Jadi bebas keluar masuk. Nah, kontainer ini membuka bagian belakangnya sehingga si forklift bisa masuk dari arah belakang kontainer. Kalau kita lihat dari video ini ya, ada beberapa aspek TOP yang bisa kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah aspek teknikal. Nah, aspek teknikal yang pertama adalah terkait dengan forkliftnya.
Nah, forkliftnya ini kita lihat adalah forkliftnya ini jenis counterbalance, di mana dia garpunya menghadap ke depan sehingga bisa dengan mudah ya untuk keluar masuk dari kontainer. Kalau menghadap samping kayaknya agak susah gitu. Kalau docking memang lebih banyak digunakan forklift yang menghadap depan atau counter balance. Kemudian kita lihat di dockingnya sendiri, ini dockingnya sudah menggunakan mekanisasi. Jadi pintunya ini bisa kita pencet ya, tutup bukanya gitu. Kemudian pintu docking ini kalau misalnya kita pencet open, kita pencet buka, ada lidahnya ya atau lantai docking itu yang tadinya kelipat. Kemudian ketika kita pencet buka, pintu docking akan naik. Nah, bersama dengan pintu docking naik, si lidah docking itu akan naik juga. Kemudian dia akan menjadi jembatan ya, menjadi jembatan dalam tanda kutip dari lantai gudang ke lantai kontainernya. Sehingga kalau misalnya semuanya berjalan dengan sesuai dengan skenario ya, ketika forkliftnya itu masuk, kontainernya berhenti, maka si jembatan, si lantai docking itu akan menjadi penghubung yang aman antara lantai gudang dengan kontainer. Ya, kemudian aspek lain terkait dengan teknikal di sini kita lihat untuk kontainer ini ada ya di depan ya, di kontainer di loading dock yang di tengah. Tapi ini kita nggak jelas apakah si kontainer ini sedang dalam proses unloading, yang mana proses bongkar, atau justru malah proses loading. Anyway, proses unloading atau proses loading itu ya tidak menjadi pembeda dalam analisa kecelakaan ini. Ya, kita lihat juga di sini pencahayaan cukup, kemudian jalan di sekitar gudang ini mulus ya, tidak ada suatu apapun yang bisa membuat kecelakaan atau menjadikan si operator forklift ini kehilangan fokusnya. Kita kemudian beralih dari aspek teknikal ke aspek O, yaitu aspek organization. Kalau kita lihat di sini aspek organization ya tidak terlalu terinfokan dengan jelas ya, terkait dengan WI, terkait dengan prosedurnya gitu. Cuman yang jelas ketika kontainer ini jalan, pada saat si forklift ini masuk, maka akan ada pertanyaan banyak terkait dengan prosedur bongkar muatnya. Ya, kita belum tahu nih ada prosedur atau enggak. Ya, tapi itu akan menjadi pertanyaan basic ya, pertanyaan dasar dalam melakukan investigasi kecelakaan. Ya, dari aspek personnya kita bisa lihat ketika dia mengendarai forklift, operatornya ini melihat ke arah yang dia tuju, tidak menggunakan handphone, fokus ya terhadap tujuannya, which is itu bagus ya, itu ada perilaku aman. Hanya saja kalau dilihat baik-baik ya, meskipun tidak terpantau oleh CCTV, ya kalau gue sendiri sih menyaksikan dia menggunakan seat belt, karena begitu dia duduk dia langsung melajukan si forkliftnya gitu. Jadi untuk penggunaan seat belt ini menjadi pertanyaan. Cuman yang perlu diapresiasi adalah ketika forklift itu jatuh dari lantai gudang ke jalan, operator forklift ini mampu untuk menyelamatkan diri ya, keluar gitu dari kabinnya, tetap selamat ya, tidak ketimpa forklift. Yang mana sikap tersebut adalah sikap yang sangat bagus sekali dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang tiba-tiba berubah. Dan ini adalah sifat atau sikap yang sangat dibutuhkan oleh banyak sekali pekerja dalam menghadapi lingkungan yang tiba-tiba mungkin berubah ketika misalnya ada kecelakaan. Ya, itu adalah analisa kecelakaan di aspek TOP-nya. Sekarang bagaimana sih cara untuk mengendalikan kecelakaannya? Nah, untuk mengendalikan kecelakaannya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, pada sederhana ya tentunya kita bisa melakukan briefing ya kepada operator forklift, misalnya untuk berhati-hati. Nah, tapi sekali lagi untuk hati-hati itu sangat subjektif ya. Hati-hatinya saya dengan hati-hatinya Safetizen mungkin akan jauh berbeda. Jadi berpesan agar lebih hati-hati itu sangat tidak cukup. Kita juga bisa ya untuk mengevaluasi SOP-nya. Sebenarnya prosedurnya seperti apa sih ketika melakukan unloading atau loading? Yang menjadi pertanyaan lain adalah terkait dengan di mana posisi kunci dari kontainer ketika si operator forklift ini ingin masuk ke kontainer. Idealnya ketika proses unloading atau proses loading, si kunci ya dari kontainer itu diambil oleh operator forklift, sehingga dengan prosedur seperti ini akan memastikan bahwasannya kontainer ini tidak akan berjalan
manakala si operator forklift melakukan proses loading atau proses unloading. Ya, ini prinsipnya kurang lebih mirip kayak loto ya. Loto itu kan prinsipnya adalah bagaimana caranya agar energi bisa dikendalikan oleh orang yang mengintervensi. Jadi dalam proses loto itu kan panel-panel dikunci ya, dikunci kemudian kuncinya dipegang oleh operator atau teknisi yang melakukan intervensi. Nah, ini menurut gua prinsip memegang kunci kontainer ini mirip banget dengan loto karena karena energi yang bisa menyebabkan kecelakaan itu berasal dari kontainernya. Jika kita memegang kunci kontainer, maka maka energi itu tidak akan bisa berjalan tiba-tiba atau melukai dari operator forklift. Jadi penting sekali untuk memastikan adanya prosedur yang menyebutkan bahwasanya kunci harus dipegang oleh operator forklift. Terkait dengan prosedur, apa yang harus ditingkatkan dari prosedurnya. Kemudian dari aspek teknis yang bisa kita lakukan adalah dengan menginstal ada berbagai macam instrumen ya atau alat untuk mengamankan terkait dengan proses unloading atau loading. Ada alat-alat yang mana dia itu bisa melock dari ban dari truknya gitu. Jadi ketika di lock itu, maka meskipun kuncinya itu dipegang oleh supir truk ya, tidak akan bisa si supir truk ini untuk menjalankan truknya karena tadi bannya di lock. Atau juga bisa memberikan sensor ya. Sensor ini adalah seperti sensor misalnya kalau si truk ini mepet ke docking, maka dockingnya ini akan mengirimkan sinyal kepada lampu yang ada di depan supir dari truk yang mengabarkan bahwasannya proses loading, proses unloading itu masih berlangsung. Ya, jadi kalau misalnya lidahnya misalnya ya, lidah docking ini masih nempel ke forklift ya, kita bisa kasih buat sensor sedemikian rupa ya, sehingga kalau misalnya si lidah ini nempel dengan kontainernya, maka akan ada lampu misalnya warna merah yang terlihat oleh supir kontainer di depan. Sehingga asumsinya kalau misalnya lampunya berwarna merah, maka operator atau supir truk itu tidak bisa untuk melanjutkan perjalanannya, harus tunggu sampai lampunya berubah menjadi lampu hijau. Safety semua itu adalah investigasi ya atau analisa terkait dengan kecelakaan forklift jatuh dari loading dock. Silakan bagi citizen yang punya pikiran lain, yang punya pandangan lain, yang punya komentar, silakan untuk ketik komentar di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe untuk menambah ilmu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Gua Agung Katigaku, salam selamat.